what you're looking for. It's me, the old me. It's a style. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Gita Indonesia. Di sini saya akan membawakan video learning jurnal saya yang kedua, dan yang kemarin telah saya bawakan itu learning jurnal saya yang pertama yang berisikan tentang perkenalan dan membahas RPS. Nah, kali ini jurnal kedua itu sudah memasuki materinya itu tentang perfilman. Jadi film itu sebuah perpaduan antara pergerakan dan cahaya sehingga menghasilkan sebuah gerakan cahaya gitu. Itu film. Nah, kemarin juga sempat membahas tentang jenis film, salah satunya ada jenis film fiksi. Jadi jenis film fiksi itu jenis film yang berupa hayalan atau imajinasi kayak gitu. Kemarin juga sempat membahas tentang film dokumenter. Nah, film dokumenter itu adalah film yang diambil dari kisah nyata. Jadi filmnya itu ya dari kisah nyata ceritanya gitu. Itu film dokumenter. Nah, kalau misalkan dokumenter itu potongan suatu kejadian, contohnya itu film Habibie Ainun. Nah, itu bisa disebut dengan dokumenter. Itu film Habibie Ainun itu. Selanjutnya itu ada pembahasan tentang pertama kali film ditayangkan itu berwarna hitam putih. Jadi dulu itu film itu ditayangkan itu jadi layar itu isinya hitam putih gitu, nggak kayak sekarang kan udah canggih banget gitu kan. Jadi pas pertama kali awal penayangan film tuh berwarna hitam putih. Nah, di tahun 2000 juga ditetapkan undang-undang perfilman. Jadi sebelum ada undang-undang perfilman itu, dulu tuh perfilm tuh nggak ada yang namanya film yang disensor adegannya gitu kan. Nah, semenjak ditetapkannya undang-undang ini di tahun 2000 sampai sekarang ini, itu perfilman banyak banget adegan-adegan yang disensor gitu, walaupun adegan itu tidak mengganggu gitu. Tapi semenjak ada undang-undang itu ya film itu banyak yang disensor gitu. Selanjutnya juga membahas tentang genre dalam film non-fiksi atau dokumenter. Jadi yang pertama tuh ada dokudrama. Dokudrama tuh contohnya film Titanic atau Tora Tora. Yang kedua itu ada semi dokumenter. Nah, semi dokumenter tuh contohnya itu film G30 SPKI gitu. Yang ketiga juga ada film faktual, film yang tidak ada ceritanya. Jadi filmnya itu ngalir aja gitu, contohnya itu film Tsunami. Nah, yang keempat ada film etnografik. Jadi film etnografik itu film yang menganalisis. Filmnya itu ada unsur analisisnya gitu kan. Kita harus menganalisis gitu. Nah, yang kelima itu ada film propaganda, dan yang keenam ada film cinema verite atau sinematik gitu. Selanjutnya juga membahas tentang unsur visual. Yang pertama itu harus observasionalisme reaktif, yang kedua observasional proaktif, dan yang ketiga mode ilustratif, yang keempat mode asosiatif. Sini juga ada unsur verbal ya. Yang pertama itu ada overhead exchange, yang kedua ada kesaksian, dan yang ketiga ada eksposisi. Kemarin sempat membahas tentang langkah-langkah pembuatan film dokumenter. Jadi yang pertama itu praproduksi. Di praproduksi itu sebelum membuat film tuh apa tuh yang harus kita persiapkan. Nah, yang kedua juga ada poin yang kedua juga ada produksi. Jadi produksi itu hasil dari eksekusi yang telah kita lakukan gitu. Yang poin 3 itu ada pasca produksi. Jadi pasca produksi itu proses editing. Di sini itu kayak penyuntingan gambar dan suara gitu. Jadi percuma kalau misalkan produksi yang kita buat itu semaksimal mungkin kayak keren, bagus, tapi kalau misalkan di proses editingnya itu jelek, sama aja, itu film gak bakal bagus kan gitu. Ada yang bertanya juga nih kemarin, katanya bagaimana sih membuat sebuah pengetahuan menjadi hiburan atau tontonan yang menarik. Jadi jawabannya itu
kepekaan rasa para pembuat dokumentasi itu sendiri, sehingga menjadi hiburan atau tontonan yang menarik, bisa dinikmati oleh seluruh audiens atau penonton yang lainnya gitu. Mungkin kemarin hanya itu pembahasan yang bisa saya ambil ya dari yang telah Bapak dosen sampaikan. Selanjutnya penutupan terakhir tuh Bapak dosen menyampaikan tentang pembagian kelompok, dan itu kelompok dibagi menjadi 7 kelompok. Mungkin hanya itu video learning journal kedua saya yang saya buat. Semoga kedepannya bisa lebih bagus lagi ya, maksudnya lebih maksimal lagi gitu. Nah mungkin hanya itu pembahasan yang bisa saya bahas di video learning journal kedua saya ini. Dan kemarin juga sempat sebelum penutupan Bapak dosen membagi kelompok, dan kelompok itu dibagi menjadi 7 kelompok. Jadi mungkin hanya itu saja video yang bisa saya sampaikan di video jurnal pada kedua saya ini. Mungkin kedepannya saya bisa membuat video learning journal ini lebih baik dan lebih maksimal lah pokoknya. Ya semoga aja kedepannya bisa lebih baik lagi. Ya karena saya di sini masih belajar banget ya, masih awam banget itu sama pembuatan video learning journal ini. Semoga kedepannya saya bisa menjadi lebih baik lagi gitu, dalam membuat videonya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan di video kedua saya ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.